Salam saudara-saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kita semua, kita dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari 1 Timoteus pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering dalam doa kita memohon, berikanlah kepada kami Tuhan kesehatan jasmani maupun rohani. Berikanlah kepada kami kesehatan jasmani maupun rohani. Jasmani adalah tubuh yang kelihatan. Ya, semua kita menginginkan agar jasmani kita, tubuh kita ini dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik. Dan karena keinginan seperti itulah kita melakukan olahraga, kita pergi ke para ahli untuk konsultasi kesehatan agar kita memperoleh tubuh yang sehat. Karena dengan tubuh yang sehat kita dapat melakukan banyak kegiatan di dalam kehidupan kita. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita, meskipun tubuh yang sehat itu adalah sangat penting, tetapi ada yang lebih penting daripada tubuh yang sehat. Rasul Paulus mengingatkan kita. Dia mengatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Ya, artinya hanya sebatas di dunia ini, hanya sebatas pada waktu kita hidup. Tubuh ini dapat bekerja, dapat kita pacu untuk melakukan berbagai-bagai kegiatan. Tetapi Rasul Paulus mau mengingatkan, ada satu hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, yaitu maupun tubuh jasmani maupun tubuh rohani kita. Apa itu? Rasul Paulus mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau jasmani sehat,
maka itu bermanfaat untuk hidup sekarang. Tetapi kalau rohani kita yang sehat, maka itu bermanfaat untuk hidup kita sekarang dan untuk hidup kita yang akan datang. Bagaimana caranya? Maka Rasul Paulus mengatakan agar melatih diri untuk beribadah. Agar melatih diri untuk beribadah. Kita melatih diri kita untuk beribadah, kata melatih menjadikan kebiasaan. Kata melatih menjadi sesuatu yang tidak dapat lagi kita jauhkan dari hidup kita. Jadi kalau melatih diri beribadah kepada Tuhan, artinya membiasakan diri secara terus-menerus untuk beribadah kepada Tuhan. Maka bila kita sudah melatih diri kita menjadi kebiasaan, menjadi habit kita ya, untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, maka hal itu akan menghasilkan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Apa yang dihasilkan oleh ibadah kepada Tuhan? Yaitu dengan beribadah kita akan berkomunikasi. Dengan sering-sering beribadah kepada Tuhan, maka kita pun akan sering berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita sudah dengan baik berkomunikasi dengan Tuhan, pastilah kita akan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini. Jadi itu yang diajarkan, yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, agar dia melatih diri beribadah kepada Tuhan, agar dia selalu berkomunikasi kepada Tuhan, agar dia mengetahui apa yang Tuhan mau melalui pelayanannya di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Jadi seperti itulah kita di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita pun diajar untuk melatih diri kita secara terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Sehingga komunikasi yang baik akan memberikan manfaat bagi kita. Kita diajarkan oleh Tuhan apa yang Tuhan mau melalui hidup kita sekarang ini. Kita diajari untuk melakukan hal yang benar. Kita tidak lagi menjadi orang yang bingung atau orang yang tidak mengerti untuk membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang harus kita sisihkan dari hidup kita sebagai anak Tuhan. Jadi dengan melatih diri beribadah kepada Tuhan itu akan menghasilkan hal-hal yang baik, bahkan dikatakan tadi menjanjikan. Dia katakan menjanjikan untuk kehidupan sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang, dikatakan. Jadi kalau melalui ibadah yang sungguh-sungguh kita lakukan di dalam hidup kita untuk Tuhan, itu akan membuahkan kebaikan bagi kita sekarang ini, dalam hidup kita ini, tetapi tidak hanya untuk hidup kita sekarang ini, juga untuk hidup kita yang akan datang setelah kita mengakhiri masa kita di dunia ini. Tuhan Yesus menjanjikan adanya kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Jadi marilah saudara-saudara, melalui firman ini kita semua disapa, jangan pernah bosan untuk beribadah. Kalau bahasa Batak dikatakan pasomal-somal madirin tuhadaulaton. Latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Bangunlah komunikasi yang baik kepada Tuhan. Sehingga kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh-Nya untuk memahami apa kehendaknya. Kita dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita sekarang ini, dan yang menghasilkan hal-hal yang baik bagi hidup kita sekarang dan juga bagi hidup kita yang akan datang.
Saudara-saudara, semangatlah terus untuk beribadah kepada Tuhan, dan marilah kita menerima pengajaran daripada Tuhan dan melakukannya di dalam aktivitas kita setiap harinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami hantarkan kehadirat-Mu oleh karena firman-Mu telah menyapa kami pada hari ini Tuhan, agar kami tidak lebih mementingkan latihan-latihan untuk tubuh jasmani kami, tetapi yang terpenting adalah latihan beribadah yang dapat memberikan janji bagi hidup kami sekarang maupun hidup yang akan datang. Bantulah kami Tuhan, agar kami tetap dapat setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.